5 kategori klasifikasi data. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggun dengan NIM 3 angka terakhir 026. Program Studi Administrasi Publik, kelas A semester 2 Universitas Muhammadiyah Sidenrang Rapang. Apa sih sumber data itu? Cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis dan sifat data. Untuk lebih jelasnya jangan skip video ini ya, nonton sampai habis. Ayo kita mulai. Sebelum masuk ke 5 pokok pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data. Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Jenis-jenis data berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama yaitu data tunggal, merupakan jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Dan jenis data kedua yaitu data berkelompok, merupakan data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Pembahasan selanjutnya adalah sumber data. Berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi dua yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, contohnya jumlah karyawan, kualitas bahan baku, nilai aset perusahaan, dan lain sebagainya. Dan data eksternal merupakan data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Contohnya seperti jumlah data penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. 1. Data primer secara langsung diambil dari obyek penelitian oleh perorangan maupun organisasi. Contohnya mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. 2. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Contohnya pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Waktu pengumpulan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data cross-section. Cross-section merupakan data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Contohnya data persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2025. Yang kedua ada data time series. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalkan harian, bulanan, triwulan, atau tahunan pada unit pengamat tertentu. Contohnya data kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2025. Jenis data berdasarkan sifatnya. Data kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik seperti warna, jenis kelamin, atau pendapat. Data kuantitatif, data yang dapat diukur secara numerik seperti tinggi badan, berat badan, atau suhu. Jenis data berdasarkan skala pengukuran terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama ada data nominal. Hanya digunakan untuk mengklasifikasi atau mengategorikan tanpa urutan atau peringkat tertentu seperti jenis kelamin atau agama. Kedua adalah data interval. Data yang memiliki jarak yang sama antara setiap nilai tetapi tidak memiliki nol absolut seperti suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Ketiga, data ordinal. Data yang memiliki urutan atau peringkat tertentu tetapi jarak antara kategori tidak selalu sama seperti SD SMP sama. Terakhir ada data rasio. Data yang memiliki jarak yang sama antara setiap nilai dan memiliki nol absolut seperti tinggi badan, berat badan, atau pendapatan. Jenis data berdasarkan sumbernya. Pertama ada data primer. Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau pengumpulan data seperti hasil survei atau wawancara. Kedua, data sekunder. Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan oleh peneliti atau pengumpulan data seperti data dari buku jurnal atau publikasi pemerintah. Maaf atas segala kekurangan yang ada pada video ini. Terima kasih.